Sertifikat elektronik itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hal tersebut yang saya kutip dari liputan6.com. Staf khusus Menteri ATR Kepala BPN Bidang Kelembagaan Teuku Taufikul Hadi menegaskan jika penggunaan sertifikat tanah elektronik secara teknis sama dengan analog atau dokumen. Meski diakui keberadaan sertifikat tanah elektronik menciptakan nuansa yang berbeda dengan sertifikat analog yang selama ini digenggam masyarakat. Setiap teknologi yang baru diluncurkan tentu ada budaya yang baru, tidak hanya dari internal tapi juga masyarakat sebagai stakeholder terkait, ucap Teuku Hadi dalam pernyataannya hari Rabu. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Dwi Purnawa menambahkan, implementasi dari Peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik untuk penerbitan sertifikat tanah elektronik nantinya berlaku untuk pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar. Sedangkan penggantian sertifikat tanah analog menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar terjadi jika saat secara sukarela datang ke kantor pertanahan atau jual beli dan sebagainya. Perlu dijelaskan juga sesuai dengan pasal 16 peraturan tersebut bahwa tidak ada penarikan sertifikat analog oleh kepala kantor. Jadi tidak ada sertifikat analog atau sertifikat biasa yang ditarik oleh BPN. Jadi saat masyarakat ingin mengganti sertifikat analog ke elektronik atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data, maka sertifikat analognya baru ditarik oleh kepala kantor digantikan oleh sertifikat elektronik tanpa dia. Jadi jangan khawatir sertifikat lama kita masih bisa kita pegang dan tidak ditarik serta-merta oleh BPN. Dalam pelaksanaannya Dwi mengatakan, nantinya Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik dan PMNA Nomor 3 Tahun 1997 akan berlaku secara berdampingan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Hal ini dikarenakan beberapa hal, yakni pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia belum seluruhnya terdaftar, sehingga data fisik dan data yuridis tanah untuk setiap bidang tanah belum seluruhnya tersedia. Pemberlakuannya juga akan secara bertahap mengingat banyaknya bidang tanah yang ada di Indonesia. Kemudian sesuai dengan kondisi geografis yang sangat beragam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang majemuk, ucap dia. Dijamin aman. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B Virgo Erestajaya menegaskan keamanan dari penggunaan sertifikat elektronik. Ini adalah cara kita meningkatkan keamanan karena dengan elektronik kita lebih bisa menghindari pemalsuan serta tidak dapat disangkal dan dipalsukan. Di dalam sertifikat elektronik juga kita memberlakukan tanda tangan elektronik ketika penandatangan digital dilakukan. Operasi kriptografi melekatkan sertifikat digital dan dokumen yang akan ditandatangani dalam sebuah kode yang unik orang dia. Keamanan juga dapat dijamin karena seluruh proses pengamanan informasi menggunakan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN). Di dalam sertifikat elektronik akan dijamin keutuhan data yang berarti datanya akan selalu utuh, tidak dikurangi atau berubah. Dan untuk kerahasiaan kita sudah dilindungi oleh pengamanan dengan menggunakan teknologi persandian dari BSSN ungkapnya. Dia menyebut, manfaat dari diberlakukannya sertifikat elektronik ini nantinya akan mendukung budaya paperless office di era digital. Artinya menyedikitkan atau menghilangkan kertas surat menyurat dalam bentuk fisik. Kemudian juga memudahkan dalam pemeliharaan dan pengelolaan karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja, menghindari risiko kehilangan, terbakar, kehujanan dan pencurian pada dokumen fisik. Mendukung program Go Green pemerintah dengan pengurangan penggunaan kertas dan tinta, mempermudah dan mempercepat proses penandatanganan dan pelayanan serta penerapan tanda tangan digital yang menjamin autentikasi data, integritas dan anti penyangkalan sertifikat tanah, tambah dia. Virgo bilang, perbedaan antara sertifikat analog dengan sertifikat elektronik juga cukup mencolok, yakni di sertifikat elektronik nantinya akan menggunakan hascode, QR kode hingga sinyal identity. Ketentuan penggunaan sertifikat elektronik dari kewajiban dan larangannya menggunakan tanda tangan elektronik serta bentuk dokumen yang elektronik, pangkasnya.
Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Salam yang sudah datang, jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.